Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang hisab awal bulan Komariah, sistem epimeris. Materi berikutnya yaitu menghitung data-data bulan yang bagian yang ketiga ya. Apa saja yang kita hitung pada kesempatan kali ini? Yakni adalah azimut matahari, ya, azimut hilal, posisi hilal, arah terbenam hilal, dan elongasi bulan matahari. Ya, ini ada 5 data yang harus kita perhitungkan. Mengapa di sini ada azimut matahari? Ya, karena nanti kita akan memperhitungkan atau menghitung ya posisi hilal ya, karena posisi hilal itu erat kaitannya dengan azimut matahari dan azimut hilal. Azimut itu apa? Yaitu sudut yang terbentuk atau busur yang dihitung dari titik utara sejati ke arah timur, selatan, barat, dan sampai pada arah atau posisi dari benda langit ya, baik itu matahari ataupun hilal, itu azimut ya. Posisi hilal nanti adalah di mana letak hilal ya. Letak hilal itu berada di sebelah utaranya matahari atau di sebelah kiri atau sebelah selatannya matahari ya, itu posisi hilal. Kita perlu mengetahui letak hilal itu sendiri supaya saat nanti ru'yatul hilal ya kita tahu bahwa ketika matahari terbenam, hilal itu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, sebelah utara atau sebelah selatannya matahari terbenam. Nah, ini kita bisa mengetahuinya melalui perhitungan posisi hilal. Kemudian arah terbenam hilal. Nah, arah terbenam hilal ini yaitu azimut, di mana azimut ketika hilal itu terbenam ya. Ketika hilal itu terbenam ya. Karena pada saat terbenamnya matahari, azimut hilal itu akan berubah seiring dia akan terbenam. Nah, ketika terbenamnya di ufuk ya, itu adalah azimut ketika atau arah terbenamnya hilal ya, azimut terbenamnya hilal gitu ya. Elongasi bulan matahari adalah sudut yang terbentuk antara bulan dan matahari ya. Nah, ini akan kita mengetahui ya sudut antara bulan dan matahari ini ya. Ini bukan selisih azimut ya, bukan selisih azimut, tetapi sudut yang terbentuk dari bulan dan matahari dari tempat pengamat atau pengamat itu sendiri ya, sudut yang terbentuk dari pengamat ya antara bulan dan matahari itu. Nah, cara menghitung azimut matahari ini menggunakan rumus tan ya. Baik itu menghitung azimut matahari ya, atau azimut hilal, atau nanti kita menghitung arah terbenam hilal, itu nanti kita menggunakan rumus tan ya, rumus tan. Nah, untuk azimut matahari rumusnya adalah tan azimut matahari sama dengan tan deklinasi matahari. Data deklinasi matahari ini kita ambil dari deklinasi ketika kita menghitung matahari terbenam matahari hakiki ya. Itu datanya kita ambil dari situ, yang kita interpolasi itu ya. Itu ngambil data deklinasi mataharinya dari situ. Kemudian tan deklinasi matahari dikali cos lintang tempat dibagi sin sudut waktu matahari. Nah, sudut waktu matahari itu kita ambil juga dari data ketika terbenam matahari hakiki ya. Data sudut waktu matahari ini yang sebelum dibagi 15 ya. Saya ingatkan yang datanya sebelum dibagi 15 ya, yang 90 sekian atau berapa itu ya, yang sebelum dibagi 15 dikurangi sin lintang tempat dibagi tan sudut waktu matahari ya. Nah, caranya mengetik di kalkulator itu, kalau ada rumus tan berarti kita harus mengetik di kalkulatornya adalah shift tan.
gitu ya. Buka kurung, dimasukkan datanya ya. Tan deklinasi matahari dikali cos lintang tempat dibagi sin sudut waktu matahari dikurangi sin lintang tempat dibagi tan sudut waktu matahari, jangan lupa ditutup kurung, kemudian di enter. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya itu ditambahkan dengan 270, sorry. Ini catatannya, untuk menentukan azimut harus ditambah 270 derajat. Nah, hasilnya berapa? Nah, inilah azimutnya. Sudut ini itu dihitung dari utara sejati sampai benda langit itu sendiri ya. Ya. Itu. Nah, untuk menghitung azimut hilal, rumusnya juga tan, berarti ngetiknya nanti di kalkulator adalah shift tan, buka kurung. Datanya apa saja? Yaitu tan deklinasi bulan ya. Kalau di atas tadi deklinasi matahari, ini deklinasi bulan. Deklinasi bulan kita peroleh dari mana datanya? Yaitu ketika kita menyiapkan data-data bulan ya. Dikali cos lintang tempat dibagi sudut waktu bulan. Nah, sudut waktu bulan datanya kita peroleh dari mana? Ketika kita memperhitungkan data-data bulan yang pertama, bagian pertama ya, dikurangi sin lintang tempat dibagi tan sudut waktu bulan ya. Dimasukkan rumusnya sama saja, shift tan, buka kurung, dimasukkan datanya, tutup kurung, di enter dan hasilnya berapa, kemudian ditambah 270. Nah, ini adalah azimut hilal. Nah, untuk menghitung posisi hilal ini cukup sederhana ya. Azimut hilal dikurangi azimut matahari. Azimut hilalnya berapa? Azimut mataharinya berapa? Nah, ada catatannya ya. Bila hasilnya positif, ini hasilnya positif ya. Bila hasilnya di sini positif, nggak ada minusnya, maka hilal itu posisinya berada di utara matahari. Kalau hasilnya negatif, berarti maka hilal di selatan matahari. Karena hasil perhitungan saya, yang saya contohkan adalah positif, maka keterangannya adalah di utara matahari, gitu ya. Ini posisi hilal adalah 3 derajat 17 menit 34,92 detik di utara matahari atau di sebelah kanannya matahari ya. Kemudian menghitung arah terbenam hilal. Rumusnya yaitu adalah tan arah terbenam hilal sama dengan tan deklinasi bulan dikali cos lintang tempat dibagi sin SBS. SBS itu apa? Setengah busur siang bulan ya. Ini yang kita hitung waktu memperhitungkan variabel yang keempat ya, ketika menghitung data-data bulan yang bagian kedua ya. Dikurangi sin lintang tempat dibagi tan setengah busur siang bulan. Dimasukkan saja datanya. Caranya bagaimana ngetiknya, kalkulatornya? Shift tan, buka kurung, masukkan data, tutup kurung ya, di enter, kemudian ditambahkan 270 derajat sama dengan berapa. Nah, itu adalah cara menghitung azimut matahari, azimut hilal dan azimut atau posisi hilal dan arah terbenam hilal. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ada lagi, sorry. Ada satu lagi, yaitu menghitung elongasi bulan matahari. Rumusnya adalah cos elongasi ya. Cos elongasi sama dengan sin tinggi hilal. Sin tinggi matahari ya, ini tinggi matahari. Tinggi matahari ini datanya kita ambil dari mana? Data tinggi matahari kita ambil dari ketika kita memperhitungkan terbenam matahari hakiki ya. Sin ketinggian matahari dikali sin ketinggian hilal. Nah, ini ketinggian hilal ini yang dimaksud adalah ketinggian hilal hakiki ya. Ketinggian hilal mar'i, tinggi hilal mar'i. Jadi sin tinggi matahari dikali sin tinggi hilal mar'i ditambah cos tinggi hilal cos tinggi matahari dikali cos tinggi hilal mar'i dikali cos apa? P ini apa ini? Posisi hilal ya. P itu kalau nggak salah posisi hilal ya. P itu adalah posisi hilal 3492. Sorry, P itu bukan posisi hilal, saya agak lupa ini. P itu kalau nggak salah paralaks ya. Paralaks ya, paralaks. Seingat saya adalah paralaks bulan ya, paralaks bulan.
Ini paralaks bulan itu diambil datanya ketika kita memperhitungkan koreksi-koreksi untuk tinggi hilal mar'i ya. Jadi cos elongasi sama dengan tinggi matahari dikali sin tinggi hilal mar'i ditambah cos tinggi matahari dikali cos tinggi hilal mar'i dikali cos paralaks bulan ya. Nah, kalau ada rumus cos, maka kita mengetik di kalkulatornya adalah shift cos gitu ya. Buka kurung, sin datanya tinggi matahari dikali sin tinggi hilal mar'i ditambah cos ya, tinggi matahari dikali cos tinggi hilal mar'i dikali cos paralaks bulan, tutup kurung, di enter. Nah, hasilnya berapa? Itu adalah elongasi bulan matahari ya, elongasi sudut elongasi antara bulan dan matahari. Yaitu adalah 5 data yang kita perhitungkan pada bagian yang ketiga ini. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan kita diskusikan di forum diskusi yang ada di e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.